Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Ya, gimana seminggu kalian ke belakang? Apakah menyenangkan atau enggak? Ya, meskipun jawabannya mungkin ada jawaban yang bilang bahwa ya seminggu kemarin ini gue ngerasa kurang menyenangkan sih. Tapi coba deh kalau kita perhatikan baik-baik, di keseharian kita akan selalu ada hal-hal yang itu menyenangkan. Hanya saja mungkin karena mood kita lagi kurang oke atau gimana, ya pada akhirnya kita fokus pada hal-hal yang kurang menyenangkan dibandingkan dengan hal-hal yang sebenarnya itu menyenangkan. Ya, berbicara tentang perasaan ya, hari ini gue ngerasa agak gelisah sih, dan mungkin ada perasaan agak sedih juga. Kenapa? Karena besok pagi salah satu sahabat gue ada yang melangsungkan pernikahan. Dia menikah dengan dengan pasangannya. Mereka udah pacaran selama 2 tahun mungkin. Jujur gue ngerasa seneng banget karena gue tahu banget bagaimana mereka berproses selama mereka berhubungan, selama mereka berpacaran. Gue bisa ngelihat bahwa mereka benar-benar kompak sampai pada akhirnya mereka membangun mimpi bersama. Dan seperti tadi gue bilang, gue juga ngerasa sedih. Bukan berarti gue ngerasa nggak seneng, bukan. Tapi sebenarnya lebih ke perasaan gimana ya ngejelasinnya. Semacam perasaan kesepian. Ya, kesepian. Soalnya gue jadi ngebayangin ya nanti gue gak bisa ngajak dia ngopi atau nongki seru-seru lagi dong. Soalnya ya bang, itu juga terjadi pada teman-teman gue yang menikah sebelumnya. Ya gue yang dulu gue kompak sama teman-teman yang lain gitu. Katakanlah gue waktu dulu di Jakarta, gue punya satu geng yang mana tiap kali weekend kita selalu ngumpul, kita selalu ngobrol-ngobrol, hahihi, nongki sana sini, pindah tempat, pindah sini. Suka bahas yang seru-seru lah pokoknya tiap kali weekend. Dan setelah pada akhirnya satu persatu dari mereka menikah, jangankan buat nongki, buat istilahnya, buat ngobrol via telepon susah. Ya, buat chatting juga susah. Ya gue tahu sih, gue sadar karena kehidupan setelah menikah itu beda banget ya. Apalagi yang cepat punya anak, punya momongan. Mereka bakal sibuk ngurusin buah hatinya. Dan ya tetap aja, gue juga mencoba untuk istilahnya menerima hal ini. Tapi ya tetap aja rasanya sedih ya. Dan waktu kita tadi ketemuan ya, jadi tadi siang gue ketemuan sama teman-teman yang lain, teman-temannya dia, sahabat-sahabatnya dia. Kita ngobrol dan ada satu kabar sedih, dimana salah satu dari teman kita yang sebelumnya kita berencana buat berangkat bareng, tiba-tiba ada satu teman geng kita, dia dikabarin kalau kemarin dia bukan berhubungan istilahnya, kontak langsung dengan orang yang positif COVID-19. Seketika itu dia langsung ngerasa sedih banget. Tadi siang dia menyampaikan perasaan sedihnya. Bahkan buat ngobrol pun dia gak berani deket-deket kita. Dia ngobrolnya dari jauh pakai masker dan dia gak mau masuk ke ruangan. Dia kekeh minta di luar ruangan. Karena waktu itu dia bilang, ya gue gak tahu gue bisa nularin atau enggak. Ya mending gue jaga jarak aja. Dan kayaknya gue besok gak bisa ikut datang, gak bisa ikut bareng kalian datang ke acara pernikahan sahabat kita. Dengan alasan ya dia khawatir ketika dia datang ke sana dan malah menyebarkan. Soalnya sampai saat ini kita masih belum tahu apakah dia positif atau enggak. Jadi yang kita tahu hanya sebatas ya kemarin dia kontak dengan orang yang positif.
Dan yang kita lakukan sebagai temannya adalah kita bercandain, malah ngebercandain dia. Ya sedikit kurang ajar lah kita lah. Tapi ya itulah kita. Mungkin karena kita udah terlalu deket banget, kita udah saking deketnya kita ini, kita bercandakan hal-hal yang kayak gini, yang seharusnya ya dia lagi sedih sih, tapi malah kita bercandain. Dan ya kita ketawa bareng-bareng pada akhirnya. Meskipun di endingnya, di akhir pertemuan itu kita juga menyatakan komitmen kita buat yaudah nanti besok kita gantian buat nganterin makanan buat lo. Kita belanja, kalau kita belanja ya nanti kita juga bawain buat lo juga kok. Kita berkomitmen buat bantuin dia isolasi mandiri di kamarnya. Nah, bicara tentang apa ya, ngebercandain teman yang lagi sedih, gue ada cerita tentang teman gue lama, sebut saja Randi dan Bunga. Ini adalah cerita intinya. Jadi malam ini gue pengen cerita tentang Randi dan Bunga. Ini bukan nama sebenarnya. Randi dan Bunga ini, mereka ini adalah temen yang apa ya, bisa dibilang deket banget. Jadi mereka cewek dan cowok, mereka deket banget sedari kuliah. Saking deketnya mereka bahkan ya udah sering jalan bareng, udah mampir ke rumahnya, bahkan ya nyokapnya Randi bahkan udah nganggep Bunga ini adalah anaknya sendiri. Ini sedekat itulah. Bahkan Bunga ini udah beberapa kali dimasakin sama orang tuanya Randi. Nah, dari sini ini singkat apa ya, setelah lulus mereka masih kontakan karena ya tinggalnya masih satu kota ya. Mereka masih tinggal di satu kota. Sampai pada akhirnya Bunga pindah, dia keluar dari kota tersebut. Sebut saja kota ini adalah, ya bilang aja Jogja lah. Dia cabut dari kota Jogja. Bunga ini pergi ke Jakarta. Kebetulan dia keterima di salah satu perusahaan swasta yang bisa dibilang cukup terkenal. Ya kita kalau tadi yang disebutin kita tahu kok. Bunga pergi ke Jakarta dan dia kerja di sana. Sementara Randi dia kerja di salah satu dinas pemerintahan di salah satu kabupaten. Dia juga keluar dari Jogja. Selama mereka berjauhan, mereka masih sering cerita-cerita satu sama lain. Mereka sharing bagaimana hari mereka, bagaimana kegiatan di kantor, bagaimana kegiatan sehari-hari, dan kalau mereka liburan mereka ngapain aja. Ya gue nggak tahu apa sih hal-hal yang diobrolin mereka dengan detail. Tapi yang gue tahu, ya mereka emang intens banget buat komunikasi. Mereka masih sering teleponan, masih sering video callan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah mereka bukan pasangan. Gue nggak tahu kenapa mereka nggak jadi pasangan, padahal ya gue sebagai orang ketiga, maksudnya sebagai teman dari mereka, ya gue ngelihatnya mereka ya cocok-cocok aja. Tapi ya entahlah, gue nggak mau berspekulasi masalah hubungan mereka ya. Jadi hubungan mereka baik-baik aja, mereka masih sering kontakan. Hingga pada akhirnya suatu saat ada satu kabar buruk datang dari keluarganya Bunga. Waktu itu keluarganya Bunga, jadi ya bukan keluarga inti tapi keluarga besar. Keluarga besarnya Bunga ada yang meninggal. Dan Bunga ngabarin ke Randi. Kehilangan ini, jadi kehilangan keluarganya ini jujur bikin Bunga ini ngerasa sedih banget. Karena kalau berdasarkan diceritain, Bunga ini adalah dulunya itu sempat dirawat sama keluarganya ini. Jadi orang tuanya Bunga ini kebetulan orang tua yang dalam tanda kutip lumayan sibuk. Hingga pada akhirnya Bunga ini sempat gitu loh, istilahnya sempat di sekolahin. Dan waktu pulang sekolah itu kan orang tuanya belum balik ya. Jadi dia
datang ke tempat saudaranya ini, istilahnya ke tempat bulenya. Bulenya itu tuh apa ya? Ya bibi. Nah, bibinya ini itu meninggal. Dan jelas bunga ngerasa sedih banget ya waktu itu. Dia datang ngelayat dan di malam harinya dia ngabarin Randi. Dia menceritakan bagaimana perasaan sedihnya ini. Dan sayangnya waktu itu respon dari Randi ini kurang bisa. Ya kurang menyenangkan lah. Dia malah bercanda dikala Bunga lagi cerita, lagi curhat, menyampaikan betapa sedihnya dia. Dan setelah Randi ngebercandain ini, Bunga marah. Dia terus cerita ke Randi, Randi, kamu kok bercandamu gak lucu banget sih? Ya aku lagi ngerasa sedih, bibiku ini barusan meninggal. Dan bibiku ini adalah orang yang ngerawat aku dulu waktu aku masih kecil. Di saat orang tua aku lagi di kantor dan gak bisa nemenin aku waktu pulang sekolah, bibiku ini dia yang ngerawat dan nemenin aku. Kamu jangan gitu dong bercandanya. Waktu itu Randi ya cuma ngerespon, iya maaf, aku gak sengaja. Dan pada akhirnya ya udah, Bunga bilang ya udah gue maafin, tapi jangan diulangin lagi ya, karena gue nggak suka. Waktu berjalan sampai pada akhirnya Bunga dan Randi ini ya masih kontakan sih, masih sering kontakan. Mereka masih nggak, istilahnya apa ya, Bunga udah memaafkan Randi hingga tiba saatnya di saat dimana Randi juga ngerasa down, ngerasa sedih. Dia cerita ke Bunga waktu itu dia lagi dapat masalah dengan pekerjaannya. Dan Randi dia curhat ke Bunga, dia nelpon waktu itu. Dia ngeluh tentang, bukan ngeluh sih istilahnya, dia curhat tentang pekerjaannya, yang mana pekerjaannya itu gak sesuai dengan harapannya. Dimana ya menurut pandangannya dia atasannya semena-mena lah, masa lagi libur terus tiba-tiba disuruh ngantor, dan pekerjaan yang gak beres-beres. Nah waktu itu gantian, pas waktu lagi Randi curhat kayak gini, gantian Bunga yang ngebercandain Randi. Waktu itu dia nyeletuk, ya kamu mah paling kerjanya tidur-tidur mulu, makanya kerjaannya gak kelar. Biasanya juga pamer, kalau di ruangan tidur-tiduran doang. Jadi alasan Bunga cerita kayak gini, ya biasanya waktu mereka lagi waktu mereka lagi kontak-kontakan kayak gitu, Bunga juga Randi ini dia sering ngirimin, wah ini aku di kantor lagi gabut nih, ini aku gelar kasur di ruangan, lagi nggak ada atasan juga, enak banget kan kerjaanku. Ya sebenarnya Bunga juga tahu sih kalau nggak mungkin di kantornya dia bisa slow-slow kayak gitu, ya itu paling pencitraan doang. Dan ya bener sih sebenarnya sih, di kantornya dia emang nggak slow banget, nggak bisa slow. Tapi masalahnya adalah di saat ini, waktu Bunga ngebercandain kayak gitu, Randi ngambek banget, dia marah banget. Dia bilang, ya nggak bisa gitu dong. Kamu kan nggak tahu kerjaanku di kantor tuh kayak gimana. Masa aku dinilai kayak gini sih? Ya aku kerja diam-diam kayak gini, ya aku di belakang juga sibuk dong. Nah di sini mereka pada akhirnya istilahnya berantem. Randi waktu itu marah, dan kali ini Bunga kali ini Bunga yang minta maaf ke Randi. Ya Ran, gue minta maaf ya, gue nggak tahu ya, gue tadi niatnya bercanda, tapi gue nggak nyangka kalau hal ini bisa bikin lo sampai segini marahnya. Dan waktu itu Randi tutup telepon langsung. Ya udah, aku lagi malas ngobrol, ya udah aku tutup dulu ya. Dan setelah kejadian ini, setelah obrolan ini, mereka pada akhirnya hubungan mereka makin renggang, makin
intensitas komunikasi mereka makin turun. Ya gue nggak tahu apakah ini langsung atau enggak. Tapi apa yang diceritakan itu, ya komunikasi mereka makin jarang, intensitasnya makin turun. Yang dulu video callan sekarang jadi teleponan, dan teleponan jadi chattingan doang. Dan setelah chattingan lama-lama makin lama balesnya, dan sampai pada akhirnya benar-benar nggak dibales, benar-benar cuma di-read doang atau gimana. Ya gue nggak tahu, tapi yang jelas mereka udah nggak kontakan lagi sekarang. Dan gue di sini ngerasa kehilangan banget ya. Gue ngerasa kehilangan sosok sahabat, kata si Bunga. Dia ngerasa kehilangan teman ngobrol yang rame. Dan dia sekarang bingung. Yang dulunya biasanya dia chattingan, dia teleponan, dia video callan, sekarang tiba-tiba jadi sepi. Nggak ada lagi obrolan seru tiap malam, nggak ada lagi video callan dadakan, nggak ada lagi voice note yang tiba-tiba di spamming masuk. Dan itu bikin Bunga ngerasa kesepian. Dan hal itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang setelah hampir 1 tahun, kita pada akhirnya udah hampir gak pernah kontakan. Ya, begitulah cerita dari Bunga dan Randi. Oke, gue di sini ngelihat hubungan kalian. Sebenarnya gue iri. Gue iri banget punya teman dekat yang bisa ngobrol seru banget. Gue ngelihatnya itu sosok Bunga dan Randi ini kalau ngobrol itu bisa seru banget, yakin deh. Dan abis denger cerita ini gue ngerasa ikut sedih, karena ya bener gak enak ketika kita punya teman yang dekat, ketika kita punya teman yang itu bisa ngobrol belak-belakan dan bukan tiba-tiba sih, tapi kemudian dia hilang, meskipun itu dengan cara perlahan ya, bukan dengan cara tiba-tiba. Gue bisa ngebayangin gimana rasanya, sedihnya, kesepiannya Bunga ketika dia pada akhirnya nggak bisa chattingan lagi sama Randi. Tapi yang gue pengen tarik kesimpulan di sini adalah, ya kadang buat bercanda itu bagus. Bercanda itu bisa bikin orang deket. Bercanda itu bisa bikin mood seseorang itu bangkit, bisa mencairkan suasana. Cuma berdasarkan apa yang diceritakan ini, ya mereka berdua bukan pernah mengalami, tapi lebih mereka berdua ini pernah melontarkan candaan di momen yang gak tepat. Gue gak tahu alasan apa yang menjadikan mereka pada akhirnya menjauh satu sama lain. Tapi yang gue lihat di sini ada banyak faktor. Bisa jadi karena itu adalah tempat yang ya udah saling berjauhan satu sama lain. Yang satu di ujung barat, yang satu di ujung timur. Yang kedua, bisa juga dengan pekerjaan yang pada akhirnya bikin orang makin sibuk. Ya pada akhirnya membuat kita tersibukkan gitu loh. Atau bisa jadi karena faktor lingkungan, karena lingkungan di sana ya udah nggak match lagi diobrolin, dan alasan sebagainya. Tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah, ya bercanda itu bagus, cuma ketika terlalu banyak bercanda, ya itu adalah hal yang lain ya. Dan apalagi bercanda di momen yang gak tepat. Ya, kalau gue secara pribadi, gue juga pernah ngalamin ngelontarin bercandaan di momen yang gak tepat, dan gue bisa mengamini bahwa itu bisa jadi sumber masalah. Jadi buat Bunga dan Randi, gue berharap kalian bisa
kembali kontakan lagi, kalian bisa seru-seruan lagi, atau ya seenggaknya mulai berkomunikasi lagi lah. Gue berharap kalian semua bahagia dengan kehidupan kalian. Dan buat malam ini gue rasa cukup sekian aja dulu ya cerita dari Randi dan Bunga. Ya udah malam, gak enak juga ya kalau sampai kemalaman, gak tidur nanti. Ya cukup sekian dari gue, Billy, dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan mimpi indah.